Selaku Koordinator Pokja RB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Bapak Mahyu Dharma. Yang terhormat Bapak Narasumber, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kemenpan RI, Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan. Yang terhormat para Ketua Subtim dan anggota Pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta undangan lain yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi work from home, kita tetap dapat berkinerja dengan baik. Namun dalam kondisi sekarang ini, terdapat juga rekan-rekan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang saat ini sedang terbaring sakit karena pandemi COVID-19. Saya mengajak Bapak dan Ibu sejenak mendoakan kesembuhan para rekan kerja kita, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Mam. Berdoa selesai. Perkenankan, saya Mahesa Juwita memulai acara sosialisasi rencana aksi reformasi birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik tim RB Sekretariat Jenderal DPD RI. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan peraturan dan pada pertemuan kita pagi ini. Peserta diharapkan membuka kamera dan memasang virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selama presentasi berlangsung, peserta dihimbau untuk mematikan speaker. Peserta mengisi presensi pada fitur chat yang akan dikirimkan oleh panitia. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mohon perkenan kepada yang terhormat Kepala Biro Protokol Humas Media, Bapak Mahyu Dharma, selaku Koordinator Pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, untuk memberikan sambutannya. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Bu Mahesa Juwita yang saya hormati, Bapak PLT Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yusuf Kurniawan. Selamat pagi Pak, salam sehat. Yang saya hormati Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Kantor, dan beberapa staf yang tergabung di acara kita ini. Pak Yusuf yang kami hormati, terima kasih telah memenuhi undangan kami tanggal 6 Juli 2021 untuk dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RB di tahun 2021 ini, khususnya untuk DPD terkait dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik. Pak PLT, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik, kami sampaikan Pak, kami sini sudah tergabung Pak, diantaranya ada yang subtim layanan eksternal dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Yang satu lagi adalah subtim pelayanan internal dan kebijakan standar pelayanan berbasis teknologi informasi. Nah, subtim yang pertama tadi yaitu subtim layanan eksternal dan pengembangan inovasi pelayanan publik diketuai oleh Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Anggota subtim adalah para kepala bagian, alat kelengkapan DPD, para kepala bagian sekretariat ketua dan wakil ketua DPD RI, para kepala kantor, Pak,
DPD RI serta para kepala bagian dan yang membidangi diseminasi aspirasi serta hubungan masyarakat terkait dengan subtim ini terdiri dari unit pengampu yang memberikan pelayanan langsung kepada anggota DPD RI, Pak, dan masyarakat. Sedangkan subtim yang kedua yaitu subtim layanan internal kebijakan standar pelayanan berbasis teknologi informasi diketuai oleh Kepala Biro Umum. Anggota subtimnya terdiri dari para bagian, kepala bagian, para dokter, kepala subbagian dan pelaksana dari unit kerja pengampu layanan internal yang sehari-hari mendukung kebijakan pelayanan publik di lingkungan internal baik kepada anggota DPD maupun ASN Sekretariat Jenderal DPD RI berupa penyusunan kebijakan standar pelayanan, penyediaan sarana, prasarana, dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan anggota DPD RI serta pegawai negeri sipil ataupun pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Seperti kita ketahui bersama dari hasil evaluasi Kemenpan RB 2020 bahwa saat ini nilai indeks reformasi birokrasi Sekjen DPD RI masih di posisi bertengger di 67,03, Pak. Pak Yusuf. Tentu nilai ini masih harus terus kita dorong dengan ditingkatkan dengan peningkatan reform di tubuh Sekretariat Jenderal. Kami menyadari bahwa hasil akhir reformasi birokrasi itu sendiri muaranya terlihat pada area ke-8, yaitu area peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan tata kelola birokrasi yang terkandung dalam 7 area yang lain pada akhirnya akan terlihat dari kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal DPD RI. Kami menyadari pelayanan sebuah birokrasi dapat menjadi sebuah jebakan bagi seorang birokrat. Di antaranya adalah terjadi jebakan itu zona nyaman. Ada yang paling familiar dalam ranah pelayanan publik, Pak. Nah, ini juga birokrasi bisa terjebak dalam zona nyaman karena dianggap telah selesai memberikan pelayanan rutin sehari-hari. Nah, ini juga mungkin menjadi concern kami saat ini. Terus birokrasi kadang-kadang lupa bagaimana berinovasi. Jadi dia lupa untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan tersebut. Birokrasi kadang malas memikirkan bagaimana supaya penerimaan layanan, mendapatkan layanan yang lebih baik, berkualitas, mudah, murah, cepat, praktis, efektif, dan efisien. Sebagai pimpinan Pokja, kami berkomitmen untuk terus memonitoring bagaimana rencana-rencana aksi di atas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga ingin meminta saran dan pencerahan bagaimana meningkatkan semangat inovasi sehingga akhirnya kami dapat siap mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang bersaing dengan kementerian dan lembaga. Pak Yusuf yang kami hormati, nah ini beberapa bulan ini kita sedang melakukan perbaikan segala lini, Pak. Yang insya Allah, Pak, mungkin dengan inovasi-inovasi yang kita bentuk juga oleh teman-teman yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal, khususnya pelayanan publik, Pak. Ini kita juga sudah membuat sebuah layanan informasi yang Twitter itu mungkin bisa dipantau atau dilihat oleh Menpa. Namun kita memahami banyak hal, banyak kondisi yang membuat ini juga
ada keterhambatan. Salah satu contoh adalah kondisi Indonesia yang saat ini, ya, wabah COVID ini masih tingkatnya masih lebih tinggi, Pak. Sehingga kita agak sulit juga untuk melakukan kerja-kerja aktif dan efektif dalam hal informasi pelayanan publik. Namun demikian, kami tidak juga menjadi urung, tidak juga menjadi malas. Saya yakin, seyakin-yakinnya tim pelayanan publik kami ini orang yang profesional dan sangat menginginkan bagaimana informasi-informasi yang akurat, informasi kepada publik sudah kita sampaikan dari berbagai media, Pak. Nah, jadi mungkin juga ke depan kita akan membuat saluran informasi melalui podcast. Nah, sehingga ini juga bisa dipantau oleh seluruh daerah, seluruh kepala daerah dengan memanfaatkan media-media yang kita sudah siapkan. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas, ya mungkin kami ingin mendapatkan sosialisasi daripada Menpan RB, khususnya dari Pak Yusuf, ini bisa memberikan support, terus memberikan arahan kira-kira yang lebih mengena dan bisa lebih terinformasi kepada masyarakat daerah. Kami yakin semua kegiatan ini sudah hanya ada beberapa keterbatasan, mungkin itu yang belum, ya kadang-kadang itu menjadikan sebagai hambatan kami. Keterbatasannya bukan dari sisi personalia juga semata-mata, tapi sarana prasarana. Nah, Pak PLT yang kami hormati, saya rasa tanpa berpanjang kalam, Pak, saya berharap kita lebih efektif dalam hal menerima sosialisasi dari Bapak selaku Menpan, sehingga tim pelayan publik ini kita bisa lebih optimal dalam kerja-kerja untuk meningkatkan kualitas RB kami. Gitu. Sinergisitas, saya juga berharap adanya sinergisitas antara DPD dengan Menpan. Ini kan lebih kita utamakan. Untuk itu, secara singkat, kami berharap Pak Yusuf dapat memberikan semangat, motivasi, pencerahan kepada kami semua, baik itu ketua anggota Pokja, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nah, kami juga berharap bisa Pak Yusuf bisa menyampaikan secara singkat, tapi kita lebih banyak diskusi sehingga kita lebih lebih menarik, lebih interaktif, Pak. Sehingga kami akan melihat juga, apa kelemahan dari kami. Nah, terus Pak Yusuf, Pak Karu, Pak Kepala Pusat, para kabak dan teman-teman kepala kantor, termasuk Kasubag dan staf, kami juga nanti Pak Yusuf mohon izin di posisi pukul 10 tepat, kami izin untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini, karena kami akan bergabung dengan Setnek dalam rangka membahas persiapan sidang tahunan dan sidang bersama serta sidang mendengarkan RAPBN kepada sidang bersama yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus nanti, Pak. Nah, ini sangat juga menjadikan
hal yang krusial, Pak, karena ini kita mendengarkan pidato Presiden terkait dengan sidang bersama dan RAPBN, Pak. Jadi kami mungkin pukul 10 tepat, kami mohon izin untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Teman-teman Kabak dan kepala kantor termasuk Kasubag mungkin bisa untuk lebih banyak berdialog. Mungkin beberapa kepala biro dan pusat juga kami akan izin juga meninggalkan, Pak, karena ini ada kaitannya antar lintas kebiruan dalam hal penanganan sidang tahunan dan sidang bersama. Saya rasa demikian Pak PLT, Pak Yusuf. Untuk waktu dan tempatnya kami aturkan dan kami ucapkan terima kasih juga, dan salam kami dengan rekan-rekan yang ada di Menpan RB, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan menjadi hal yang terbaik juga bagi RB selaku apakah pembina RB-nya kita. Nah, ke depan lebih baik. Untuk itu waktu dan tempatnya kami nanti serahkan kepada moderator Bu Mahesa untuk bisa memandu acara ini sehingga kita dapat meningkatkan, mengoptimalkan apa yang kita lakukan atau kerja-kerja kita yang ada di Sekretariat Jenderal. Demikian kami rasa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Koordinator Pokja Pelayanan Publik, Bapak Mahyu Dharma. Selanjutnya, kita akan masuk kepada agenda utama hari ini, yaitu pemaparan sosialisasi rencana aksi RB area peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Bapak PLT Asdep, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN dan RB, Bapak Yusuf. Silakan Pak, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Bu Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Mahyu Dharma, ini Pak Karo dan para Karo yang hadir, serta Kepala Pusat juga yang mungkin hadir, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekjen DPD RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu walau cuma secara virtual nih Bapak Ibu sekalian, tapi tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada pagi ini, yaitu bagaimana sama-sama kita meningkatkan kualitas pelayanan publik kita kepada masyarakat pengguna layanan kita. Nah, mohon izin Pak Karo, Bapak Ibu sekalian, saya di sini sama staf saya dan Mbak Sinta yang share screen ini. Jadi kami dalam beberapa waktu ke depan coba memaparkan bagaimana sih upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka mencapai birokrasi yang bersih dan melayani, apa-apa saja kebijakan di bidang pelayanan publik, dan harapan kami kepada unit penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut. Nah, ini semata-mata bukan ngejar nilai, mohon izin Bapak Ibu sekalian, utamanya bukan mengejar nilai, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita nih kepada masyarakat pengguna layanan kita. Silakan dilanjut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita cermati bahwa 8 area perubahan di reformasi birokrasi terkait dengan pengawasan, terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, deregulasi, manajemen perubahan, dan pelayanan publik, ini ada 3 hal besar yang diharapkan bisa dilaksanakan atau dicapai oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yang pertama tentunya bagaimana kita bisa menciptakan yang namanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua,
bagaimana kita bisa menghasilkan yang namanya birokrasi yang capable, dan yang ketiga yang muara dari reformasi birokrasi ini, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang prima. Nah, ini ada program prioritas kerja dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita, di mana ada area keempat, ini terkait dengan reformasi birokrasi. Kita diharapkan bisa meningkatkan kecepatan melayani dan memberikan izin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman. Dan kita juga diminta untuk adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Tadi Pak Karo sudah bilang, bagaimana kita bisa nih untuk menyesuaikan diri kita di masa pandemi ini, bisa untuk terus berinovasi, bagaimana tetap produktif, dan kita cepat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang diharapkan dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan saya yakin di tempat kita masing-masing sudah mengarah ke sana nih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana service by dokumen ini berubah menjadi yang namanya paperless. Mungkin sebelum masa pandemi, ketika kita mau mengurus suatu hal terkait dengan pelayanan publik, ini kita harus menyerahkan dokumen A, dokumen B, dan dokumen C. Nah, sekarang di masa pandemi, apalagi kita mungkin kegiatannya dilakukan secara WFH, ini kegiatannya tadinya service by dokumen, lambat laun mulai bergeser. Bagaimana kita mengganti metode dokumennya ini menjadi paperless. Jadi nggak ada lagi sekarang yang sifatnya diserahkan langsung. Apa-apa mungkin bisa di-scan, dikirim lewat email, dikirim lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Termasuk contoh seperti kegiatan kita hari ini, undangan yang disampaikan pun sekarang sudah tinggal di WhatsApp saja, tidak perlu untuk menyerahkan fisik, dan itu sudah merupakan bukti autentik juga yang diserahkan secara WhatsApp tadi. Yang kedua, ini juga mulai bergeser juga bagaimana pelaksanaan yang namanya e-gov ini bergeser menjadi smart government. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah ada sistem informasi A, sistem informasi B, sistem informasi C. Saya ambil contoh misalnya terkait dengan kepegawaian, kita punya sistem informasi sendiri. Terkait dengan tata persuratan, ini juga ada sistem informasinya sendiri. Dan mungkin yang ketiga terkait dengan keuangan, ini juga punya sistem informasinya sendiri. Nah, ini bagaimana berubah dari sistem informasi yang berdiri sendiri tadi, kita gabungkan menjadi yang namanya smart government. Satu sistem informasi ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pemberian pelayanan tadi. Nah, di Kemenpan ini kita juga sudah punya yang namanya smart.menpan.go.id. Jadi setiap kebutuhan pegawai terkait dengan disposisi surat masuk, terkait dengan surat-surat yang harus ditangani, terkait dengan kepegawaian, terkait dengan keuangan, ini sudah menggunakan satu sistem yang sama. Dan yang ketiga, transformasi ini mulai berubah juga Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang tidak sekedar kita bagaimana memuaskan pengguna layanan kita atau satisfaction. Nah, ini sudah berubah ke arah happiness atau kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu amati, mungkin nanti di paparan saya juga ada, kami sedang menggalakkan yang namanya mall pelayanan publik di berbagai tempat. Nah, ini tujuannya salah satunya adalah ini, bagaimana merubah kepuasan menjadi sebuah kebahagiaan. Masyarakat yang tadinya ketika harus mengurus KTP, dia datang ke Dukcapil misalnya untuk mendapatkan KTP itu, dia akan puas ketika sudah mendapatkan KTP-nya. Tapi ketika bertransaksi di mall pelayanan publik ini nggak cuma sekedar kepuasan, tapi juga dia bisa mendapatkan kebahagiaan karena di sana layanannya itu bisa sekaligus. Selain misalnya dia mau mengurus KTP, juga ada yang namanya layanan paspor di sana. Nah, ini bagaimana tadi meningkatkan lagi yang namanya kepuasan kita tingkatkan menjadi kebahagiaan. Nah, penggunaan smart government tadi juga tujuannya seperti itu. Tadinya kita masih berdiri sendiri sistemnya, harus buka aplikasi kepegawaian dulu ketika kita butuh data pegawai, harus buka aplikasi keuangan dulu untuk melihat data keuangan.
sekarang sudah bergabung dalam satu smart government, tentunya ini akan berubah juga yang tadinya sekedar kepuasan menjadi sebuah kebahagiaan tadi. Lanjut. Nah, ini juga terkait dengan perubahan citra di pelayanan publik. Ini juga yang sedang kita arahkan juga untuk berubah. Mungkin Bapak Ibu masih menemui komplain, menemui keluhan di masyarakat. Ini gimana pelayanan publik? Sudah jam sekian, katanya janjinya buka jam 8, tapi sudah jam 10, pelayanan belum ada juga. Di lain tempat mungkin ada pegawainya, tapi masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Padahal sudah di jam layanan. Ada yang sibuk main komputer, baca koran, chatting, main game dulu, dan lain sebagainya. Lalu juga ada keluhan terkait dengan diskriminasi dalam pelayanan. Kok saya yang datang duluan, malah Bapak yang satu yang dilayani karena ada kedekatan, misalnya kerabat dari pemberi layanan. Nah, ini yang ingin kita rubah citranya, bagaimana pelayanan publik ini menjadi lebih baik lagi. Jadi masyarakat semakin dimudahkan, kita semakin bertransformasi, pengurusan segala sesuatu sekarang nggak perlu lagi nih untuk datang temu muka. Silahkan cukup mengakses website yang ada, sudah bisa langsung diberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Ini yang akan kita geser ke depannya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu ada beberapa strategi dalam peningkatan pelayanan prima. Apalagi ini juga sudah ada aturan-aturan nih yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Undang-Undang, PP, dan Inpres ini ada Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Ini dari tahun 2009 dan insya Allah dalam tahun ini akan dilakukan perubahan dari undang-undang ini. Alhamdulillah atas inisiasi dari DPD juga. Lalu ada PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25. Ada Inpres 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana salah satunya adalah terkait dengan Gerakan Indonesia Melayani. Nah, untuk aturan di Permenpannya ini sudah banyak. Ada Permenpan 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan, Permenpan 30 tahun 2014 tentang inovasi, tentang SIPP juga ada, dan terakhir ada juga tentang SP4N, lapor, Permenpan 62 tahun 2018. Nah, ini kegiatan yang kami harapkan dilakukan oleh unit-unit layanan. Yang pertama tentunya siap untuk dilakukan evaluasi pelayanan publiknya. Ini termasuk DPD juga, Sekretariat DPD akan kita lakukan evaluasi pelayanan publik nanti ke depannya. Yang kedua, diharapkan juga dilakukan yang namanya penyusunan standar pelayanan. Nah, ini unit-unit layanan diminta untuk menyusun itu. Yang ketiga terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik, kita juga meminta agar dilakukan pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Yang kelima pengembangan inovasi, tadi seperti yang Pak Karo sampaikan. Yang ke-6 terkait dengan pengembangan sistem informasi pelayanan publik. Ini bagaimana pemanfaatan sistem informasinya. Yang ke-7 terkait dengan pengembangan lapor sebagai media pengaduan. Dan yang terakhir, ke-8 ini terkait dengan pembentukan mall pelayanan publik. Nah, nanti hasil diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit penyelenggara pelayanan publik ini, diantaranya adalah yang pertama tentunya bagaimana tercapainya tingkat kepuasan. Tadi kita sudah mulai berubah juga tadi. Paradigmanya nggak sekedar kepuasan ya, tapi bagaimana mencapai kebahagiaan. Yang kedua terkait dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya standar pelayanan, coba kita lihat apakah kita sudah ukur tingkat kepuasan atau efektivitas dan efisiensi menurut versi masyarakat. Bagaimana sih masyarakat ini menilai penerapan standar pelayanan kita? Dan yang ketiga, hasil yang diharapkan tentunya bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Lanjut. Kita masuk ke yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan evaluasi pelayanan publik. Nah, ini di pasal 7 ayat 3 huruf C,
di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ini sudah dijelaskan bahwa Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini ada beberapa aspek yang akan kami lihat nanti. Kami punya tools-nya juga di Permenpan 17 tahun 2017. Ada 6 aspek yang akan kami nilai. Yang pertama terkait dengan kebijakan pelayanan, yang kedua terkait dengan profesionalisme SDM, yang ketiga terkait dengan sarana prasarana, yang keempat terkait dengan sistem informasi pelayanan publik, yang kelima terkait dengan konsultasi dan pengaduan, serta yang keenam terkait dengan inovasi pelayanan publiknya. Lanjut. Nah, ini untuk lokus evaluasi di evaluasi pelayanan publik ini. Untuk level kabupaten kota, kami akan melakukan evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelumnya Mbak Sinta. Dan untuk di provinsi, ini juga ada DPM PTSP, ada Samsat, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, untuk kementerian lembaga, ini seluruh kementerian lembaga akan dievaluasi. Demikian juga untuk Polres, Polresta, Polrestabes, dan Polres Metro. Di seluruh kabupaten kota yang dievaluasi, ini juga akan menjadi bagian lokus evaluasi pelayanan publik kita, dan ini sudah berjalan sejak tahun 2018. Nah, untuk itu mohon izin Pak Karo dan Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 ini Setjen DPD juga menjadi lokus evaluasi pelayanan publik. Kami sudah berkirim surat kepada Pak Setjen untuk menunjuk 1 unit pelayanan publik sebagai lokus evaluasi pelayanan publik di tahun 2021 ini. Namun demikian, kami belum mendapat jawaban. Mungkin nanti mohon izin Pak Karo bisa menindaklanjutinya. Kira-kira unit mana yang ditunjuk oleh Setjen DPD RI sebagai lokus evaluasi pelayanan publik di tahun 2021 ini. Lanjut. Nah, untuk instrumen penilaian, Bapak Ibu sekalian, kami menggunakan instrumen Permenpan 17 tahun 2017, di mana ada 3 formulir penilaian yang digunakan, yaitu yang pertama formulir 01, ini merupakan bentuk self-assessment dari unit layanan yang dievaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah ditunjuk unit evaluasinya, maka yang bersangkutan akan mengisi formulir assessment ini secara online melalui sistem informasi yang kami siapkan. Jadi nanti ada sistem informasi pelayanan publik .menpan.go.id/webcontrol untuk mengisi F01 ini. Lalu sebagai pembanding dari isian F01 ada yang namanya formulir kuesioner observasi. Ini diisi oleh evaluator, dan kami biasa sebut ini sebagai formulir 02. Dan ini akan dilakukan penilaian setelah F01-nya nanti diisi. Berikutnya ada formulir 03 atau F03. Ini merupakan kuesioner survei publik. Jadi kami juga minta pendapat dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh unit layanan. Nah, ketiga formulir ini Bapak Ibu menggunakan skala Likert sebagai nilai akhirnya. Skalanya mulai dari 0 sampai dengan 5, di mana nanti angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data tadi. Jadi formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 ini kita akan rata-rata sehingga menghasilkan yang namanya indeks pelayanan publik. Nah, ini kategorinya nanti yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu mendapat nilai 0 sampai 1 itu masuk kategori F, 1 sampai 1,50 itu masuk kategori E, 1,51 sampai 2 ini masuk kategori D, di mana kalau yang F, E, dan D ini berarti masuk ke dalam
kategori prioritas pembinaan. Dan nilai indeks paling tinggi ini ada di 4,51 sampai 5, ini kategorinya A, berarti pelayanan pada unit tersebut sudah masuk kategori pelayanan prima. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, nanti hasil dari indeks pelayanan publik ini akan digunakan juga sebagai penilaian dari penilaian reformasi birokrasi. Jadi sudah bersinergi nih antara penilaian indeks pelayanan publik dengan penilaian reformasi birokrasi secara garis besarnya. Oke, lanjut. Ini hasilnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini di grafik. Di tahun 2017 bagaimana kita lihat di sisi tengahnya saja, IPPKL, Indeks Pelayanan Publik dari Kementerian Lembaga. 2017 ini belum kita lakukan, masih 0. Di 2018 Indeks Pelayanan Publik secara rata-rata di Kementerian Lembaga sudah mencapai 3,62. Di tahun 2019 meningkat menjadi 3,83, di 2020 meningkat lagi menjadi 4. Nah, harapan kami nanti semoga unit yang ditunjuk oleh Setjen DPD ini juga bisa masuk langsung kategori yang paling tinggi rata-rata ini di nilai 4, dan di tahun 2022 nanti indeks pelayanan publik ini menjadi prioritas nasional juga. Jadi ini akan terus dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ke depannya. Lanjut. Nah, kebijakan kedua Bapak Ibu sekalian, kita juga minta unit-unit layanan ini untuk menerapkan yang namanya standar pelayanan. Nah, ini ada aturannya di Permenpan nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Jadi apa itu standar pelayanan? Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan, dan dia juga merupakan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah, ketika dia menjadi pedoman, ini tentunya menjadi lebih jelas lagi kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat punya acuan nih ketika akan melakukan transaksi di unit layanan kita. Contoh, ketika Bapak Ibu menghadapi masyarakat, dia sudah membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan. Kita ambil contoh pelayanan informasi. Dia sudah membawa fotokopi KTP, contohnya dia sudah membawa surat tugas, tapi dia belum menyertakan surat resmi permintaan informasi yang dibutuhkan tadi. Padahal di standar pelayanan kita sudah menginformasikan mengenai hal tersebut. Nah, ini tentunya kan kita sebagai pemberi layanan bisa menjelaskan bahwa syarat yang dilampirkan ini belum sesuai. Ini ada standarnya seperti ini dan mohon untuk dapat dilengkapi. Demikian juga bagi masyarakat pengguna layanan memiliki suatu pedoman juga dalam menerima layanan dari unit layanan tadi. Contoh misalnya untuk pemberian informasi kita punya standar waktu 1 hari akan langsung direspon mengenai permohonan data dan informasi tadi. Nah, dalam waktu 1 hari tidak direspon, tentunya masyarakat akan komplain. Ini gimana? Dalam standar pelayanannya sudah jelas disebutkan bahwa 1 hari akan diberikan. Tapi kok udah lewat 1 hari, ini belum juga dapat data dan informasi yang diminta tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting untuk menyusun dan menerapkan yang namanya standar pelayanan ini. Secara tujuan, dia tentunya untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Ini tujuannya tadi bagaimana untuk memberikan kepastian. Yang kedua sasarannya, kenapa kita minta unit-unit layanan menyusun standar pelayanan, ini agar setiap penyelenggara bisa menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten. Jadi nggak sekedar kita susun dan tetapkan, tapi bagaimana kita menerapkannya
sesuai dengan isi dari standar pelayanan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang tidak kalah penting untuk diperhatikan juga terkait dengan komponen standar pelayanan. Banyak yang miss terkait dengan komponen standar pelayanan ini dan tidak menyusun sesuai dengan ketentuan. Nah, komponen standar pelayanan secara garis besar itu kita bisa pisahkan antara komponen service delivery, ini yang sifatnya pemberian informasi kepada masyarakat, dan komponen manufacturing, ini bagaimana kita bekerja di internal kita. Nah, komponen service delivery ini ada 6. Yang pertama terkait dengan syarat, yang kedua sistem, mekanisme, dan prosedur, yang ketiga terkait dengan jangka waktu pelayanan, yang keempat terkait dengan biaya tarif, yang kelima terkait dengan produk layanan, dan yang keenam bagaimana penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Nah, komponen service delivery ini Bapak Ibu sekalian wajib sifatnya untuk kita publikasikan. Nanti ketika penilaian Bapak Ibu akan ditanya nih, sudah punya standar pelayanan atau belum? Kalau sudah punya, lengkap nggak 14 komponennya? Sudah dipublikasikan atau belum? Nah, ini juga perlu untuk menjadi perhatian. Komponen berikutnya, ini adalah komponen yang kita sebut sebagai komponen manufacturing. Terdiri atas 8 hal. Yang pertama dasar hukum, kedua sarpras atau fasilitas yang digunakan, yang ketiga terkait dengan kompetensi pelaksana, yang keempat terkait dengan pengawasan internal, yang kelima terkait dengan jumlah pelaksana, yang keenam terkait dengan jaminan pelayanan, yang ketujuh terkait dengan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan yang kedelapan terkait dengan evaluasi kinerja pelaksana. Nah, komponen manufacturing ini tidak wajib sifatnya untuk dipublikasikan. Nah, tapi jangan terus kemudian ketika tidak wajib dipublikasikan, Bapak Ibu tidak membuat komponen manufacturing ini. Tetap, yang namanya standar pelayanan harus dibuat 14-14-nya, tapi hanya komponen service delivery yang harus dipublikasikan kepada masyarakat pengguna layanan. Lanjut. Ini prinsipnya Bapak Ibu dalam penyusunan standar pelayanan, bagaimana standar pelayanan itu sederhana, mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas. Jadi kita kalau buat standar pelayanan, ini sebisa mungkin bahasanya yang membumi. Jangan bahasa-bahasa asing, bahasa serapan, yang mungkin masyarakat pengguna layanan nanti nggak paham dan tidak mudah untuk diikuti oleh masyarakatnya. Yang kedua, partisipatif. Ini melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Jadi ketika kita susun standar pelayanan, kita harus melibatkan masyarakat. Masyarakatnya siapa nih? Ya tentunya yang sering berhubungan dengan kita. Masyarakat di sini bukan hanya masyarakat dalam arti secara umum, tapi misalnya counterpart kita. Nah, ini Bapak Ibu di DPD misalnya sering berinteraksinya dengan siapa nih untuk mendapatkan pelayanan? Dengan kementerian lembaga misalnya, dengan Setnek tadi seperti Pak Karo bilang, ya kita libatkan pihak Setnek juga untuk ikut dalam penyusunan standar pelayanan ini. Nanti mungkin dari akademisi kita libatkan juga, dari wartawan misalnya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang kita lakukan. Berikutnya prinsipnya adalah akuntabel. Jadi ketika kita susun ini, dia harus dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu sudah susun standar pelayanannya, ternyata implementasi di lapangan jauh panggang daripada apinya. Nah, ini misalnya untuk data dan informasi tadi, di standar waktunya ditetapkan bahwa 1 hari. Tapi ternyata lewat dari 1 hari, data dan informasi yang diminta belum juga dapat diserahkan kepada pengguna layanan yang meminta tadi. Yang keempat, ini berkelanjutan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya yang namanya standar pelayanan, ini bukan berarti selamanya menggunakan standar pelayanan tersebut. Contoh, ketika 2018 kemarin atau 2019 kemarin, Bapak Ibu sudah punya nih standar pelayanan. Lalu di 2020, di masa pandemi, ini pelayanan berubah. Yang sifatnya tadinya tatap muka, sekarang berubah menjadi sifatnya menggunakan media daring. Nah, ini tentunya akan merubah standar pelayanan yang kita punya. Nah, ini kita harus melakukan monef agar ada perbaikan dari standar pelayanan yang kita punya, juga merupakan sebagai upaya peningkatan kualitas nih dan inovasi pelayanan. Nanti ke depan mungkin kita punya inovasi layanan
Nah, ini otomatis merubah juga standar pelayanan kita, maka kita harus menyesuaikan standar pelayanan yang kita miliki tersebut. Yang kelima, terkait dengan transparansi. Bagaimana nanti kalau sudah memiliki standar pelayanan, kita harus mempublikasikan melalui media publikasi yang tersedia. Bapak Ibu punya apa sebagai media publikasi? Misalnya ada papan pengumuman di kesekretariatan, oke, kita publish di sana. Bapak Ibu punya website, oke, kita publish juga di website yang kita miliki. Bapak Ibu punya media sosial, silahkan dimanfaatkan media sosialnya untuk mempublish standar pelayanan ini. Yang keenam, terkait dengan keadilan. Jadi ketika kita susun yang namanya standar pelayanan ini harus menjamin bahwa pelayanan menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lanjut. Nah, tadi komponen standar pelayanannya sudah saya jelaskan, terdiri atas service delivery dan manufacturing. Lanjut aja, Mbak. Lanjut. Ini komponennya tadi service delivery dan manufacturing-nya. Service delivery ada 6, ada persyaratan, sistem mekanisme prosedur, biaya tarif, ada jangka waktu pelayanan, ada produk layanan, dan ada aduan saran dan masukan. Lanjut. Nah, ini tadi yang komponen manufacturing-nya ada 8. Lanjut. Nah, ini siklusnya. Ketika Bapak Ibu menyusun yang namanya standar pelayanan, pertama kita harus punya dulu nih rancangan standar pelayanannya. Jadi ketika tahapan kedua nanti jangan sampai kita masih nol bahannya atau mentah sama sekali. Setidaknya kita susun dulu, tadi kan ada komponen service, delivery, dan komponen manufacturing. Ini Bapak Ibu sudah siapkan untuk perjenis layanan. Baru yang kedua kita lakukan pembahasan rancangan tadi dengan masyarakat pengguna layanan kita. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil pembahasan, kita tetapkan berita acaranya, lalu kita tetapkan standar pelayanan itu dalam suatu penetapan keputusan pimpinan agar mempunyai kekuatan hukum, yang diikuti dengan penetapan maklumat pelayanan. Lalu setelahnya kita terapkan standar pelayanan dan maklumat tadi, dan jangan lupa untuk dilakukan monef secara berkala terkait dengan penerapan standar pelayanan ini, apakah standar pelayanan yang kita miliki masih relevan untuk digunakan, atau perlu dilakukan penyesuaian mengikuti kondisi dan situasi terkini dari lingkungan kerja kita. Lanjut. Ini berikutnya, kebijakan ketiga Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya forum konsultasi publik. Nah, ini juga penting bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kita. Jadi dengan forum konsultasi publik ini bagaimana kita bisa meningkatkan kepekaan untuk merespon dengan baik terhadap berbagai isu aktual. Nah, isu-isu aktual penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa kita respon dengan baik. Dan yang kedua, ini juga merupakan seni untuk belajar mendengar, merasakan, dan memahami keinginan dan harapan masyarakat. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti dengan forum konsultasi publik ini berinteraksi dengan masyarakat pengguna layanannya, kita jadi tahu apa sih yang dirasakan dan diingini oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kita. Dan ini juga merupakan jalan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, dengan adanya forum konsultasi publik, ini kita juga bisa melakukan kerjasama nantinya. Oh, ternyata masalahnya terkait dengan pemanfaatan IT nih. Menurut pengguna layanan di lingkungan kerja kita, pemanfaatan IT-nya kurang. Oke deh, coba kita kolaborasi dengan Telkom misalnya. Bagaimana agar jaringan IT kita bisa lebih lancar lagi, dapat lebih kuat lagi nih, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang berbeda dengan yang dirasakan sebelumnya. Dan ini yang keempat, juga dapat membuka kemungkinan-kemungkinan untuk berinovasi dan berkreasi. Nah, dengan forum konsultasi publik ini juga kita harapannya seperti itu. Kemarin ketika Kota Medan ulang tahun,
dari sekretariat DPRD-nya, mohon maaf, juga berkonsultasi dengan kami, menyampaikan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh mereka dalam rangka memberikan pelayanan lebih kepada anggota dewan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan kesekretariatan ini dapat berjalan secara maksimal walaupun di masa pandemi. Jadi mereka meng-create berbagai sistem yang kami terus kemudian arahkan agar digabungkan menjadi satu sistem bersama, dan ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan sistem tersebut. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian, ada Permen 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Jadi secara pengertian bahwa forum konsultasi publik ini merupakan diskusi tukar pikiran, bisa dalam bentuk dialog, bisa interaktif, bisa FGD, untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh instansi atau unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, nanti harapannya adalah setelah dilakukannya forum konsultasi publik, ini terjadi yang namanya mufakat. Jadi apa kesepakatannya yang akan dilaksanakan oleh unit layanan untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya tadi. Nah, kami harap juga di dalam pelaksanaan forum konsultasi publik ini agar didokumentasikan secara lengkap. Ini bagaimana nanti Bapak Ibu menyiapkan misalnya foto, ada videonya, terus juga ada daftar hadirnya, dan lain sebagainya. Ini fungsinya nanti ketika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil dari forum konsultasi publik itu, kita bisa tunjukkan dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Ini loh, buktinya bahwa kebijakan yang kami lakukan sudah melibatkan masyarakat dalam bentuk forum konsultasi publik. Dan yang terakhir juga kita mesti siapkan berita acaranya. Ini sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen terhadap masyarakat. Jadi dari masalah yang tadi muncul, kita tuangkan hasilnya atau mufakatnya tadi dalam bentuk berita acara, dan nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ini juga ada dalam berita acara, sehingga secara akuntabilitas pelaksanaan kegiatan ini juga bisa kita pertanggungjawabkan. Bahwa dari masalah ini ada solusinya. Iya, Pak. Suaranya dibuka dulu, Pak Mahyu. Mikrofon. Ya, maaf. Mohon izin Pak Yusuf, Pak PLT, kami mohon izin untuk meninggalkan ruang forum ini karena sudah dipanggil Pak Sekjen untuk hadir di virtual dengan setnek, Pak. Baik, Pak. Ya, mohon izin ya Pak Karo, seluruh Karo, Kapus, dan teman-teman Kabak termasuk Kepala Kantor, saya mohon izin meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya izin lanjutkan. Berikutnya, Mbak Sinta, kebijakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebijakan berikutnya adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Ini ada Permenpannya, Permenpan 14 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pertama tadi Bapak Ibu sudah punya nih yang namanya standar pelayanan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah melakukan forum konsultasi publik dalam penyusunan standar pelayanan tadi. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan yang namanya sekarang survei kepuasan masyarakat. Ini tujuannya adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang kita lakukan. Ini secara manfaat kita bisa mengukur atau mengetahui kelemahan atau kekuatan unit layanan kita.
Yang kedua, kita mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang kita lakukan. Apakah menurut masyarakat sudah lebih baik atau seperti apa? Yang ketiga, merupakan bagian dari feedback atau umpan balik dalam memperbaiki layanan. Nah, ini kita lakukan survei. Yang keempat, sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan. Dan yang kelima, ini yang tidak kalah penting, merupakan bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ruang lingkupnya atau yang ditanyakan dalam survei kepuasan masyarakat, ini kurang lebih ada 9. Yang pertama terkait dengan persyaratan, yang kedua terkait dengan prosedur, yang ketiga terkait dengan waktu pelayanan, yang keempat terkait dengan biaya tarif, yang kelima terkait dengan produk, spesifikasi jenis layanan, yang keenam terkait dengan kompetensi pelaksana, yang ketujuh terkait dengan perilaku pelaksana, yang kedelapan terkait dengan sarana dan prasarana, dan yang kesembilan terkait dengan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ruang lingkup atau hal yang ditanya dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah bagian dari standar pelayanan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi kita mau melihat nih, apakah standar pelayanan yang sudah kita miliki ini menurut masyarakat sudah cukup bagus penerapannya di lapangan atau belum. Nah, nanti dari sini kita akan lihat juga dari 9 unsur ini mana yang menurut masyarakat mendapat nilai paling rendah. Nah, nanti kita mau bikin tindak lanjutnya seperti apa dari nilai yang rendah tadi. Lanjut. Ini prinsipnya bagaimana survei kepuasan itu dilakukan secara netral. Jadi tidak boleh surveyornya ini memiliki kepentingan pribadi. Ayo nilainya bagus-bagus semua nih, biar nilai unit layanan kita mendapat nilai lebih tinggi dibanding unit layanan lainnya. Nggak boleh seperti itu, jadi harus netral. Yang kedua, partisipatif, jadi melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Ini nggak boleh nanti yang namanya survei kepuasan masyarakat, terus kita sendiri yang mengisi survei tersebut. Yang ketiga, ini adalah akuntabel. Jadi hasil surveinya dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, yang keempat, ini berkelanjutan, jadi dilakukannya secara berkala. Memang secara aturan di Permenpan 14 ini dimintanya setahun sekali. Minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melakukannya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan setiap bulan, ini tentunya lebih baik lagi untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat secara periodik. Nah, yang kelima, transparansi. Ini hasilnya harus dipublikasikan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang keenam, ini keadilan. Jadi semua pengguna layanan ini bisa dimintakan pendapatnya terkait dengan pelayanan yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan survei, ini bisa dilakukan bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi, juga bisa kita lakukan sendiri. Ini sebenarnya mudah, Bapak Ibu sekalian. Kami selalu mengarahkan agar unit-unit layanan bisa melakukan sendiri pelaksanaan survei kepuasan masyarakatnya. Yang berikutnya ini dilakukan secara berkala, tadi minimal 1 tahun sekali. Dan yang ketiga, ada kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat. Jadi nanti kalau sudah dilakukan survei oleh Bapak Ibu, keluar indeksnya, angka indeksnya, ini jangan berhenti di angka indeks. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap hasil SKM itu. Mana ya nilai yang terendah dan apa yang harus kita lakukan terhadap nilai rendah tadi. Yang keempat, ini publikasi, nanti hasil SKM-nya kita publikasikan kepada masyarakat melalui media publikasi yang kita miliki. Dan yang tidak kalah penting juga, ini harus dilaporkan kepada pimpinan, misalnya di Kesekjenan, lalu nanti dikompilasi dan disampaikan lebih lanjut ke Kemenpan RB untuk dilaporkan nilai indeks kepuasan masyarakatnya secara nasional. Lanjut.
Nah, kebijakan berikutnya nih Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya Sistem Informasi Pelayanan Publik. Jadi Sistem Informasi Pelayanan Publik Elektronik ini, balik dulu Mbak Sinta, ini sering jalan sendiri ini slide-nya. Ini bagaimana tersedia sistem informasi elektronik yang mendukung pelayanan yang dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sudah punya sistem informasi apa aja nih yang dilakukan secara elektronik. Nah, yang non-elektronik ini adalah apa saja sistem informasi yang tersedia untuk mendukung pelayanan dan diketahui oleh masyarakat. Jadi misalnya Bapak Ibu punya brosur dan lain sebagainya untuk dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat pengguna layanan. Lanjut. Nah, ini kami juga sudah mengembangkan yang namanya Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Ini ada dasarnya di Undang-Undang 25 di pasal 23, dan di database kami untuk keterhubungan dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik ini, Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ini atau SIPPN, ada 28 kementerian yang sudah terhubung, 38 lembaga, 8 BUMN atau BUMD, 34 provinsi, 327 kabupaten, dan 90 kota sudah terhubung di sini. Nah, nanti Bapak Ibu di DPD mohon dapat dicek sudah terhubung belum dengan SIPPN ini. Lalu nanti bagaimana kita melakukan penghubungan antara portal yang Bapak Ibu miliki dengan SIPPN ini. Nah, kita nanti minta Bapak Ibu kalau sudah tergabung dengan SIPPN ini untuk mengisi beberapa hal terkait dengan pelayanan publik. Misalnya terkait dengan standar pelayanan, terkait dengan profil, baik penyelenggara maupun unitnya, terkait dengan survei kepuasan masyarakat, dan terkait dengan maklumat pelayanan yang dimiliki. Jadi sampai saat ini jumlah pengunjung SIPPN ini sudah 2,2 juta Bapak Ibu sekalian yang mengunjungi SIPPN, dan jumlah page view-nya ini sudah 3,8 juta. Jadi sudah cukup banyak masyarakat yang memanfaatkan SIPPN ini untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN dan BUMD. Nah, ini dibuatkan juga bagaimana roadmap-nya dari SPBE ini, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan roadmap portal pelayanan dari 2021 ke 2024, dan nanti diharapkan di 2024 ini ada seluruh integrasi proses bisnis di lintas kementerian, lembaga, dan daerah berbasis arsitektur SPBE. Layanan digitalnya juga sudah terintegrasi, dan ada yang namanya data driven government. Dan ini juga kita nanti mungkin kembangkan ke depan, ada 2 portal pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah. Lanjut. Nah, ini kebijakan berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami juga sudah menyiapkan suatu sistem informasi pengelolaan pengaduan. Jadi pengelolaan pengaduan ini adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Jadi data pengelolaan pengaduan menjadi dasar nih untuk evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik dan menjadi masukan dalam proses perumusan kebijakan. Jadi apa sih yang sering diadukan oleh masyarakat terhadap unit layanan kita? Nah, ini yang akan terus kemudian Bapak Ibu sebagai bahan evaluasi. Oh, ternyata hal ini ya yang sering dikeluhkan, maka kebijakan kita harus berubah nih. Apa saja yang kita mesti sesuaikan berdasarkan pengelolaan pengaduan tadi. Yang berikutnya, pengelolaan pengaduan juga harus terintegrasi secara elektronik atau online. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu sudah punya sistem pengaduan sendiri nih terhadap layanan-layanan DPD. Ini bagaimana kita bisa integrasikan ke satu sistem pelayanan pengaduan yang bersifat secara nasional. Lanjut. Nah, ini
kami punya yang namanya pengelolaan pelayanan publik secara nasional atau yang kita sebut sebagai SP4N Lapor. Jadi SP4N ini adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Nah, tujuannya SP4N Lapor, Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional, SP4N. Ini penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi. Yang kedua, penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik kita nanti. Nah, ini secara jumlah di tahun 2021 ini sudah masuk jumlah laporan sebanyak 11.165. Dan secara total ini sudah ada 1,1 juta pelapor Bapak Ibu sekalian yang mengadukan. Dan jumlah pengelola ini sudah ada 46.000 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terhubung dengan lapor. Mudah-mudahan DPD juga sudah terhubung dengan SP4N Lapor ini. Nah, ini secara statistik keterhubungan SP4N Lapor dari tahun ke tahun. Dari 2016 cuma ada 41, meningkat di 2018 menjadi 623, dan di 2020 kemarin meningkat lagi menjadi 657 instansi yang terhubung dengan lapor SP4N. Lalu target kinerjanya bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita menargetkan di tahun 2021 ini ada 400.000 lebih pengaduannya masuk dan 70% diselesaikan. Di 2022 ada 900.000 pengaduan dan 80%-nya selesai. 2023 ada 1,3 juta dan 85%-nya selesai. Dan di 2024 ada 1,8 juta pengaduan dan 90% selesai dilaksanakan. Lanjut. Berikutnya, kebijakan berikut tadi seperti Pak Karo sampaikan juga penting adalah bagaimana kita mengembangkan inovasi pelayanan publik. Nah, inovasi ini merupakan terobosan baik dari Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan di unit layanan masing-masing. Jadi ini adalah gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya inovasi ini bukan berarti harus merupakan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi murni ya, gagasan atau ide kreatif murni, orisinal, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita juga bisa memanfaatkan inovasi-inovasi lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya di kesekretariatan lain punya nih inovasi pelayanan publik dan menurut penilaian kita relevan juga untuk kita kembangkan atau kita gagas juga. Nah ini silakan, ini namanya replikasi inovasi, adaptasi dari inovasi yang sudah ada atau modifikasi dari yang sudah ada. Yang penting dia tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung tadi. Nah, dalam pembinaan inovasi pelayanan publik ini, kami sudah menerbitkan juga suatu edaran yang namanya Gerakan One Agency, One Innovation. Jadi setiap instansi diharapkan bisa menelurkan satu inovasi. Nah, terus kemudian kita ikut sertakan nanti kita harap inovasi-inovasi yang dikembangkan tadi ikut untuk dipublikasikan, diinformasikan melalui yang namanya kompetisi inovasi pelayanan publik. Lalu nanti setelah ada kompetisi ini kita ambil yang terbaik, kita lakukan yang namanya pengembangan. Replikasi inovasi melalui yang namanya forum replikasi. Ada yang namanya scaling up dan ada juga yang namanya jaringan inovasi pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu silakan nih kalau memang tertarik untuk mengembangkan inovasi bisa buka situsnya yang namanya jaringan informasi pelayanan publik ini. Bapak Ibu bisa lihat di sana
inovasi-inovasi apa saja yang sudah mendapatkan penghargaan dan kira-kira relevan nggak nih untuk misalnya diterapkan di unit layanan kita. Nah, yang ketiga, bagaimana melembagakan inovasi ini. Jadi inovasi merupakan nanti ke depannya program dan dianggarkan, dan ini merupakan bagian dari tupoksi kita, sehingga dia memiliki dasar hukum dan menjadi yang namanya sebuah budaya organisasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data pergerakan kompetisi inovasi dari tahun 2014 sampai tahun 2020, ini meningkat terus jumlah inovasi yang didaftarkan untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik ini. Dari 2014 ada 515 inovasi, meningkat di 2020 menjadi 3.000-an inovasi yang didaftarkan. Nah, semakin banyaknya inovasi, ini juga hasil akhirnya kita tingkatkan juga. Jadi yang sebelumnya di 2014 sampai 2019 ini dikenal yang namanya top 99. Maka di 2020 kemarin ada juga yang namanya top 15. Ini untuk kategori khusus. Dan nanti di hasil akhirnya selain top 45 juga ada yang namanya 5 outstanding innovation untuk kategori khusus ini. Lanjut. Oke, lanjut saja Mbak Sinta. Sudah tadi ada datanya. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dilakukannya inovasi, ini bagaimana kita bisa mencapai SDGs di 2030 nanti. Ada beberapa kategori, dan di sini sudah kita kelompokkan juga ke dalam kelompok-kelompok kategori kompetisi inovasi tadi untuk diikutsertakan atau dipilih oleh unit-unit layanan dalam pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publiknya. Lanjut, Mbak Sinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kompetisi inovasi pelayanan publik ini sudah mendapatkan top yang paling tinggi, tadi misalnya di top 45, top 15, dan lain sebagainya, ini terus kemudian kita sertakan juga untuk mengikuti kompetisi inovasi di tingkat internasional. Ini ada United Nations Public Service Award, ini yang rutin juga kami ikuti sejak tahun 2015, dan di tahun 2015 tersebut kita mendapatkan kategori yang sudah cukup baik di sini, di mana kita mendapat peringkat 2, runner up untuk layanan kesehatan ibu melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan tradisional dari Kabupaten Aceh Singkil, dan ada juga unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, ini 2 pemenang di UNPSE 2015. Lanjut. Di 2018 kita juga mendapat prestasi di sana. Kita menjadi juara untuk Kabupaten Teluk Bintuni dalam inovasi mereka untuk mengatasi malaria. Ini juga kita mendapat kategori terbaik ini untuk reaching the poorest and the most vulnerable through inclusive service and partnership. Ini luar biasa di 2018 kemarin. Lanjut, Mbak Sinta. Di 2019, peta bencananya dari BNPB, National Disaster Management Agency, ini bisa mendapat juara juga di kompetisi tersebut. Lanjut. Selain itu juga ada kita di OECD, kita juga mengikutsertakan berbagai kompetisi kita, inovasi-inovasi kita di sini. Lanjut, Mbak Sinta. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan pelayanan publik. Kita juga saat ini sedang menginisiasi yang namanya Mall Pelayanan Publik. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat
melakukan studi banding bagaimana di sana dilakukan pengintegrasian layanan dalam satu gedung, baik yang dilaksanakan oleh instansi pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Jadi Bapak Ibu ini konsepnya seperti food court. Ketika Bapak Ibu pergi ke mall gitu, ketika kita datangi yang namanya food court, kita mau makan apa saja, mau minum apa saja, kan ada di counter-counter layanan. Nah, kurang lebih konsepnya sama, mall pelayanan publik tadi. Ketika kita butuh transaksi pelayanan publik, mau memperbaiki KTP misalnya sudah tidak terbaca, kita mau bikin paspor, kita mau bayar pajak kendaraan bermotor, ini bisa dilakukan di satu tempat yang sama. Jadi dia merupakan langkah perbaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Ini generasi ketiga dari PTSP, sebelumnya PTSA, lalu PTSP, dan yang sekarang yang namanya Mall Pelayanan Publik. Ini tujuannya untuk meningkatkan ease of doing business di Indonesia. Lanjut. Ini tujuannya secara umum bahwa bagaimana mall pelayanan publik ini memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Lanjut, Mbak Sinta. Nah, saat ini sudah ada 43 mall pelayanan publik yang diresmikan. Kita bisa lihat dari grafiknya di 2017 tadi baru ada 3, 2018 ada 8, 2019 dan 2020 ini masing-masing ada 11 mall pelayanan publik yang diresmikan. Dan di 2021 ini sampai dengan bulan Juni kemarin sudah ada 10 mall pelayanan publik yang diresmikan. Dan insya Allah masih akan terus bertambah karena masih banyak beberapa mall pelayanan publik yang masih dalam proses pendampingan di Kementerian Pan-RB. Lanjut. Ini yang tidak kalah penting juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan saya harap bisa dilaksanakan juga di unit-unit layanan pada Kesekjenan DPD. Bagaimana kita menyediakan sarpras untuk kelompok rentan. Ini sudah ada surat edaran Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020. Diharapkan unit-unit layanan bisa menyediakan sarpras. Di antaranya bagaimana kita menyediakan guiding block, area parkir khusus, jalur landai dan pegangan rambat, lift khusus bila memang perlu lift khusus, pintu mudah diakses, selasar, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa, ada 14 hal yang diminta untuk dipenuhi bagi pelayanan kelompok rentan ini. Lanjut. Nah, ini mungkin sudah di ujung-ujung, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya yang pertama, tampilan luar dulu nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat pemberi layanan kita penampilannya sudah tidak menarik, pasang muka cemberut dan lain sebagainya, tentu sudah kehilangan sense-nya duluan nih. Masyarakat pengguna layanan udah males duluan. Aduh, kok nggak enak banget ya sih pemberi layanan ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan sambutan yang hangat ketika kita memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, ramah dan sopan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, menepati janji. Yang keenam, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan. Yang ketujuh, bagaimana prosedur kita tidak berbelit-belit. Dan yang kedelapan, kita peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Lanjut. Ini yang namanya harapan prima, pelayanan prima, mohon maaf. Jadi pelayanan prima di sini adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pengguna layanan. Loh, memangnya apa sih harapan pengguna layanan? Yang pertama, tentunya yang namanya pengguna layanan ini ingin informasi yang jelas dari si pemberi layanan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun standar pelayanan tadi dengan sejelas-jelasnya informasi terkait dengan pelayanan tadi. Yang kedua, tentunya dia kepingin rasa nyaman dan aman dalam mendapatkan layanan. Yang ketiga, bagaimana dia ingin segera dapat dilayani ketika sudah berada di unit layanan tadi. Jangan sampai terus kemudian Bapak Ibu megang handphone dulu, jawab WhatsApp dulu, dan lain sebagainya.
Yang keempat, tentunya dilayani oleh petugas yang profesional. Nah, ini dalam arti petugasnya menguasai hal yang diinginkan oleh masyarakat pengguna layanan tadi. Jangan sampai petugas ketika ditanya malah nggak tahu apa yang menjadi bidang tugasnya. Yang berikutnya, bagaimana masyarakat ini dilayani dengan adil. Yang berikutnya, bagaimana masyarakat juga dipahami keinginannya. Dan yang terakhir, masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas. Sampai nanti misalnya Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi si A dengan nomor telepon sekian. Nah, ini ketika dikontak si A, nomor teleponnya tidak aktif. Nah, ini itu tentunya harapan pengguna layanan seperti itu. Pelayanan prima ketika kita bisa memberikan pelayanan melebihi harapan masyarakat pengguna layanan tadi. Lanjut. Ini kunci peningkatan kualitas pelayanan prima. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua apa sih perilaku yang diharapkan untuk kita lakukan dalam pemberian pelayanan. Lanjut, Mbak Sinta. Nah, ini pada akhir slide, kesimpulan. Lanjut. Jadi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, ini diperlukan strategi dan upaya khusus dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama tentunya kita lakukan evaluasi dan pemantauan pelayanan publik secara berkelanjutan. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, bagaimana Bapak Ibu menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan. Yang ketiga, melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, melaksanakan forum konsultasi publik. Yang kelima, terintegrasi dengan SP4N Lapor. Yang keenam, membangun dan memperkuat sistem informasi dan teknologi untuk pelayanan publik. Yang ketujuh, meningkatkan inovasi dan replikasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang kedelapan, mendorong integrasi layanan terpadu pada unit layanan publiknya. Yang kesembilan, mengalokasikan anggaran untuk sarpras bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Dan yang ke-10, ini terkait dengan SDM-nya, bagaimana kita membangun budaya pelayanan prima melalui peningkatan kualitas SDM pelayanan. Ini bisa banyak caranya, namun salah satu cara yang kami tawarkan adalah melalui Diklat Service Excellence yang dilakukan secara berkala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian paparan singkat kami terkait dengan upaya mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Kami harap apa yang kami sampaikan ini sudah dilaksanakan semua oleh Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita melakukan penguatan dan konsisten untuk melaksanakan ini secara periodik dan kita lakukan monitor secara berkelanjutan. Demikian mungkin saya kembalikan ke moderator Ibu Mahesa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, kami akan membuka sesi diskusi. Kami buka untuk 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada. Oke, kepada dari chat ada Wid. dari chat, mungkin langsung disampaikan aja Mas Adi. Silakan. Ya. Mungkin izin Mbak Wiwit. Iya, silakan Mas Bangun. Ya, terima kasih Mbak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Karo, Pak Kapus, Bapak Kepala Kantor, Bapak Ibu Kasubag, Pak Yusuf. Izin Pak, mungkin ini menarik sekali buat kami di Ortalak. Kebetulan kami memang mendapat tugas tambahan terkait dengan standar pelayanan Pak. Jadi kami di Ortalak kami sudah menyusun Persejen 12 tahun 2019 tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Sekjen DPD RI mengacu kepada Permentan nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Kemudian yang pertama ya ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama memang kita yang tadi Bapak sampaikan, kita pengen tahu Pak gimana sih Pak cara menentukan kriteria unit yang dia pas
untuk melakukan untuk dipilih sebagai unit yang dia sebagai unit yang sifatnya pelayanan Pak. Mengingat di desa JDPD itu kan dia ada banyak sekali Pak, ada banyak unit dan dia juga sifatnya pelayanan baik kepada anggota maupun kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak bedanya antara tadi Bapak sampaikan ada S4 SP4N lapor sama lapor.go.id, itu bedanya apa sih kayak gitu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan adalah di dalam penyusunan SP itu kan mungkin bisa dalam satu unit itu kan dia ada lebih daripada satu pelayanan. Bagaimana sih kita menentukan apakah untuk SP itu memang betul-betul difokuskan pada hal-hal yang memang sifatnya pelayan, kita kan ada pelayanan kepada anggota maupun kepada masyarakat. Nah, pegawai apakah itu juga masuk sebagai definisi masyarakat di dalam Undang-Undang 25 maupun dalam Menpan juga disebut bahwa masyarakat itu sangat luas Pak, luas sekali, dan apakah kita pegawai juga bisa masuk ke dalam definisi itu kayak gitu. Jadi supaya nanti ketika kita nyusun standar pelayanan kita itu bisa lebih memudahkan kita. Mungkin itu dulu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua lagi Bu Maisa ya. Tadi Pak Adi kayaknya mau membacakan langsung aja Pak, silakan. Jadi boleh Pak Yusuf ya ceritanya ya? Boleh dong Pak. Silakan Pak. Ya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kalau di DPD itu kan kita memiliki beberapa media Pak Yusuf. Seperti ppid.dpd.go.id, kemudian juga kalau pelaporan reses kan disampaikan anggota kepada Puskadaran toh. Nah ini Putus ya Pak ya. Oke, saya baca aja deh di sini. Ya. Ini menjadi kendala karena tidak dapat terintegrasi ke SP4N lapor. Sementara karena Puskadaran berbeda unit dengan unit yang ada di Biro Protokol dan Humas dan Media, maka menjadi tidak proporsional jika menunjuk hanya pada satu biro saja. Oke, saya sudah paham ini maksudnya. Yang kedua, dari Pak Adi, terkait dengan admin instansi masih sering mengalami hambatan pada web lapor. Ketika ada yang laporan bukan wewenang kami, maka kami mengalihkan ke menu lain, bukan wewenang, namun tidak merespon di web sampai beberapa hari baru bisa kami proses. Oke. Oke, sudah saya ini dapatkan nomor 3 terkait dengan lapor. Penarikan data laporan belum sesuai ekspektasi karena data yang menjadi lampiran pelapor tidak dapat kami peroleh melalui menu reporting. Oke, ini terkait dengan penarikan data. Kami seringkali berkomunikasi dengan salah satu PSI dan Menpan untuk membantu. Oke. Yang keempat, Menpan sebagai muara dari kementerian lembaga, hanya ada beberapa microsite dari kementerian lembaga, tidak termasuk DPD RI dan lembaga lain. Bila berkenan dan sependapat, mungkin bisa dibuat satu microsite di luar microsite instansi terkait. Oke, ini saran ya Pak ya. Saran microsite instansi terkait. Oke, mungkin ada lagi Bu Mahesa, satu lagi. Baik, saya buka pertanyaan. Izin, Bu Wiwit, Pak Dedi. Ya, silakan. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan rapat RB pada pagi menjelang siang hari ini. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Seperti yang diketahui bahwa memang kondisi saat ini
mengharuskan kita merubah mindset kita semuanya menjadi paperless seperti tadi itu Pak yang Bapak sampaikan. Merubah dari budaya yang manual menjadi digital. Nah, seperti yang diketahui di DPD memang sudah banyak terbangun aplikasi. Mungkin nanti Mas Haris bisa bantu. Tadi saya lihat ada Mas Haris juga ada di sini ya. Terutama aplikasi-aplikasi yang memudahkan para pegawai di sekretariat untuk bisa bekerja dari rumah seperti itu. Nah, kebetulan juga saya dan 3 teman saya baru menyelesaikan pendidikan diklat. Yang keempatnya kita ini berinovasi membuat masing-masing membuat beberapa aplikasi. Misalnya saya ada namanya SIMAS, informasi materi substansi, kemudian Bu Irma buat ada SIADA untuk pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi, kemudian ada Mas Samekto dengan si Prokumnya, hukum ya, hukum sekretariat, kemudian ada Mas Indra dengan Sedakonya untuk informasi atau kelengkapan di DPD. Nah, akhirnya ke semua aplikasi ini bagaimana kita merajutnya, membingkainya dalam suatu seperti yang Bapak Yusuf sampaikan tadi menjadi mall gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibantu oleh Mas Haris kali ya untuk di website DPD apakah kita bikin terintegrasi dalam suatu dalam suatu keseluruhan itu. Jadi seluruh aplikasi tersebut kita susun dulu, kita rangkai mana kira-kira yang memang benar-benar bisa diakses oleh masyarakat umum, mana yang hanya untuk internal gitu. Jadi nanti semuanya itu bisa kita integrasikan dalam suatu mall seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Mungkin kira-kira ini apabila bisa terwujud, mudah-mudahan bisa menjadi pengungkit untuk reformasi birokrasi di DPD RI. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu Moderator, Mbak Wiwit. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Saya kembalikan dulu ke Pak Yusuf untuk dijawab. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, nih Bapak semua yang nanya. Dari Pak Bangun Kuntoro dulu tadi yang pertama, terkait dengan beberapa pertanyaannya Pak ya. Oke, yang pertama terkait dengan bagaimana menentukan unit yang sifatnya pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya kembalikan nih ke Pak Bangun. Ini dalam rangka apa? Kalau misalnya untuk menentukan unit mana yang harus menyusun standar pelayanan, semua unit Pak yang sifatnya pelayanan, baik internal maupun eksternal, ini wajib untuk menyusun standar pelayanan. Jadi tadi kan Bapak bilang, standar pelayanan di pertanyaan nomor 3 ini, standar pelayanan dibuatnya untuk siapa nih? Untuk internal apa untuk eksternal? Ketika untuk internal misalnya, apakah pegawai itu termasuk masyarakat pengguna layanan? Iya. Nah, unit kepegawaian misalnya Pak, dia perlu untuk menyusun juga standar pelayanannya. Bagaimana sih ketika pegawai mau mengajukan yang namanya misalnya cuti, yang namanya izin belajar, tugas belajar. Ini perlu Pak standar pelayanannya seperti apa. Nah, berarti kan dia masyarakat pengguna layanannya adalah pegawai di lingkungan kesekretariatan tadi, sekjen tadi, DPD. Nah, ini perlu Pak tetap untuk dibuat yang namanya standar pelayanan tadi. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi misalnya terkait dengan informasi yang pertama kali saya jelaskan tadi, bahwa kesekretariatan di DPD ini juga menjadi lokus evaluasi pelayanan publik. Lalu unit mana nih yang akan terus kemudian diajukan? Nah, kalau bisa Pak, ini unit ini adalah yang paling banyak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, ini masyarakatnya tidak dibatasi ya Pak ya, baik ke dalam maupun keluar. Tadi saya sering contohkan misalnya terkait dengan fungsi kehumasan. Kehumasan ini kan memberikan pelayanan, baik ke dalam maupun keluar. Apakah ini terus kemudian yang dijadikan sebagai lokus evaluasi, kami kembalikan ke Sekretariat Jenderal DPD. Apakah humasnya yang nanti akan dijadikan sebagai lokus, atau mau menunjuk unit lain? Yang paling penting Pak, ya adalah unit yang paling siap untuk menginformasikan terkait dengan 6 aspek yang akan kami tanyakan tadi. Terkait dengan kebijakan pelayanan, ini standar pelayanannya udah ada atau belum?
udah melakukan forum konsultasi publik atau belum? Sudah melakukan survei kepuasan atau belum? Ini terkait dengan aspek kebijakan pelayanannya. Lalu profesionalisme SDM, nanti kami akan tanyakan bagaimana pemberlakuan jam layanan. Apakah sudah ada mengenai aturan reward dan punishment di unit tersebut? Bagaimana budaya pelayanannya? Yang ketiga terkait dengan sarpras. Ini terkait dengan hal-hal yang tampilan fisiknya terlihat. Yang berikutnya terkait dengan sistem informasi pelayanan publiknya. Apakah sudah ada sistem informasi pelayanan publik secara online misalnya, ataupun yang offline, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pengelolaan pengaduannya? Nah, ini pengelolaan pengaduannya seperti apa di unit tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan inovasi. Apakah sudah ada inovasi yang dikembangkan oleh unit yang akan dijadikan sebagai lokus. Nah, 6 hal itu Pak yang perlu untuk kemudian kita lihat dulu nih. Yang mana nih kira-kira yang paling memenuhi ke-6 aspek yang akan ditanyakan tadi. Nah, ini kan tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan bahwa nilai rata-rata kementerian lembaga itu di tahun 2020 kemarin sudah mencapai nilai indeks 4. Sedikit lagi ini masuk ke pelayanan sangat baik, 4,01 itu sudah sangat baik. Nah, jangan sampai yang diusulkan dari DPD terus kemudian malah jauh dari nilai rata-rata indeks tadi. Nah, ini coba dipilih mana yang paling baik di antara yang ada di lingkup DPD tadi. Tuh, yang berikutnya bedanya SP4N Lapor dengan lapor.go.id ini sama, Pak. Jadi SP4N Lapor medianya ini banyak. Ada website tadi seperti Bapak bilang di lapor.go.id. Ini websitenya yang kami kembangkan. Ini Mas Adi yang paham nih masalah lapor nih. Lalu ada juga SMS, kami kembangkan juga SMS untuk lapor ini. Yang berikutnya ada juga secara media sosial, ini juga sudah merambah ke sana untuk SP4N Lapor. Dan kami juga sudah ada secara aplikasi sekarang. Ini saat ini sudah bisa diunduh di Play Store terkait dengan SP4N Lapor. Jadi lapor.go.id ini memang merupakan bagian dari SP4N Lapor, Pak Bangun. Seperti itu mungkin penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bangun tadi. Lalu berikutnya ini lebih ke teknis dari Pak Adi. Terkait dengan beberapa hal ya Pak ya. Misalnya yang pertama, ini dari DPD sudah punya nih yang namanya website PPID. Terus kalau ada pelaporan reses, ini ada yang namanya puskadaran. Ini menjadi kendala karena tidak dapat terintegrasi ke SP4N Lapor. Sementara karena puskadaran ini berbeda dengan unit yang ada di Biro Protokol dan Humas dan Media, maka tidak menjadi proporsional untuk menunjuk hanya satu biro saja. Oke Pak, nanti coba kami kondisikan ke teman-teman pengelola lapor. Jadi ini agar puskadaran ini bisa terintegrasi juga ya Pak Adi dengan SP4N Lapor. Jadi nggak cuma PPID. Saya menangkapnya seperti itu bukan? Betul ya Pak ya? Betul Pak, betul. Siap. Nanti coba kami inikan dengan pengelola agar puskadarannya ini juga bisa ya Pak ya. Bisa terintegrasi juga dengan lapor SP4N. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penarikan data nih Pak ya. Pengalihan dulu. Mengalihkan ke menu yang bukan wewenang. Nah, ini memang sudah dikonsultasikan juga nih Pak Adi dengan teman-teman pengelola lapor di Kemenpan. Atau seperti apa nih untuk yang merespon yang bukan wewenang ini? Iya, kalau dari mereka sudah mengarahkan ke menu reportase memang. Tapi ketika kita ke menu reportase, itu hanya berupa listing aja, Pak. Listing saja, tidak ada lampiran yang sebelumnya mereka laporkan begitu. Jadi bentuk laporan yang kami berikan berupa screenshot begitu. Agak sulit memang, jadi kurang lengkap gitu. Oke, berarti kan secara sistem juga nih Pak Adi ya. Bagaimana bisa diperbaiki juga ya dari SP4N lapornya. Oke Pak, terima kasih juga. Masukannya nanti akan kami kondisikan di internal. Juga tadi termasuk dengan yang penarikan data ya Pak Adi ya.
penarikan datanya juga masih ini ya. Baik Pak, memang kami butuh hal-hal yang seperti ini Pak, secara teknis biar si pengelola di lapangan juga tidak kesulitan juga nih ketika menggunakan aplikasi lapor ini. Karena tadi Pak Adi terkait dengan yang bukan wewenang, terus juga yang yang ketiga tadi reporting tadi ya. Reporting ini juga masih mendapatkan hambatan di lapangan. Dan yang keempat juga terkait dengan microsite, ini juga menjadi bahan pertimbangan kami juga Pak. Mungkin yang dihubungi di lapor siapa Pak nanti Pak? Biasanya saya dengan Rizky, Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Biar nanti kami coba ini Pak ditindaklanjuti agar hal-hal yang Pak Adi sampaikan ini bisa menjadi bagian dalam pengembangan SP4N Lapor ke depannya. Terima kasih Pak Adi. Saya nggak menjawab nih karena Pak Adi menyampaikan saran justru bagus banget ini. Terima kasih banyak atas saran-saran yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Berikutnya tadi dari Pak Dedi. Pak Dedi ini banyak ya Pak ya sistem-sistem informasi yang dikembangkan oleh teman-teman di DPD. Ini memang baiknya diintegrasikan Pak jadi satu. Jadi tadi seperti saya contohkan di Menpan, ini sistem-sistem informasinya juga sedang digabungkan jadi satu yang kami sebut sebagai smart.menpan.go.id Pak. Nah ini berbagai sistem informasi menjadi satu kesatuan. Memang kalau kita ini ke depannya ya seperti konsepnya mall pelayanan publik tadi, bagaimana penyatuan berbagai layanan dalam satu tempat yang sama. Nah, ini diharapkan sistem informasi juga berkembang seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, Pak, bagaimana kita e-gov tadi menjadi smart gov. Nah, ini kalau memang Bapak mau studi banding ke Menpan, silahkan Pak, nanti saya kasih kontaknya ke tim pengelola IT kami untuk paling nggak mereka bisa menginformasikan dulu gimana sih membidaninya, sampai terus kemudian bisa mengintegrasikan berbagai layanan tadi menjadi satu sistem informasi bersama. Mungkin itu Pak Dedi. Terima kasih. Silakan Ibu untuk dilanjutkan. Baik, ini ada titip jawaban nih Pak dari bagian IT dari Mas Haris, karena Mas Harisnya lagi ikut rapat sama Setnek. Pertanyaannya Pak Dedi tadi, itu kita Sejen DPD sedang mengembangkan single sign-on gitu. Jadi nanti diharapkan mall pelayanan publik tadi, mall aplikasi di Sejen DPD itu nanti lewat single sign-on tadi Pak. Gitu. Oke, karena masih ada waktu, kami buka lagi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau. Silakan Pak Andika. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wiwit. Terima kasih kepada Pak Yusuf untuk paparan yang telah disampaikan tadi. Sebenarnya tadi kami ingin mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan permintaan usul lokus evaluasi pelayanan. Tapi Pak Yusuf juga telah menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk unit kerja yang kemudian diusulkan menjadi lokus evaluasi pelayanan publik, di situ adalah unit yang paling banyak memberikan pelayanan publik dan unit yang paling siap untuk menjawab dengan aspek kebijakan pelayanan, kemudian yang paling baik di DPD RI dalam pemberian pelayanan kepada publik. Nah, kemudian mungkin saya mau mengaitkannya terkait dengan ini Pak Yusuf, indeks kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman, apakah indeks pelayanan publik ini terkait juga dengan indeks kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman dan kemudian masuk dalam penilaian antara di hasil Verlap RB yang dilakukan. Mengusulkan terkait indeks pelayanan standar pelayanan standar pelayanan tersebut unit Pak Yusuf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan SIPPN, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Publik. Di situ Pak Yusuf telah menjelaskan terkait dengan roadmap SPBE dan roadmap standar pelayanan. Nah, kami mungkin bisa mendapatkan aturan terkait penyusunan roadmap tersebut, Pak Yusuf, apakah memang peraturan Menpannya atau kemudian ada kebijakan-kebijakan penyusunan roadmap SPBE dan roadmap standar pelayanan tersebut. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab saja Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Maesa. Jadi yang pertama ya Pak, terkait dengan lokus evaluasi, ini alhamdulillah kalau sudah ada pemahaman Pak. Tapi deadline-nya hari ini nih Pak. Benar, Pak. Mohon izin kalau bisa dapat disampaikan. Nah ini baik, terkait dengan indeks kepatuhan Ombudsman, ini beda Pak dengan indeks pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Secara ini kedalaman informasi yang digali, ini kita menggali lebih mendalam Pak. Kalau di indeks kepatuhan mungkin hanya di luarnya saja sudah punya atau belum, sudah dipublikasikan atau belum. Tapi kami lebih mendalami terkait dengan misalnya standar pelayanan tadi, pelibatan masyarakatnya, terkait dengan publikasinya juga, terus hal-hal lain yang akan kita tanyakan dalam 6 aspek yang sudah saya jelaskan tadi, Pak. Nah, ini memang ada beberapa hal. Nah, ini juga mungkin Bapak bisa buka nanti Permenpan 17 2017-nya. Nah, ini bisa dilihat nih Pak, nih nanti kira-kira mana nih yang bisa untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Permenpan 17 tadi. Unit-unit mana nih? Apakah PPID-nya atau unit lain? Nah, ini silahkan kami kembalikan ke tempat Bapak. Nanti kalau memang perlu pendampingan dari kami juga silahkan Pak lewat WhatsApp saja kira-kira seperti apa untuk unit yang akan diajukan tadi. Nah, untuk roadmap SPBE ini kebetulan ada di Deputi Bidang Kelembagaan Tata Laksana Pak. Nanti Mbak Sinta, staf saya akan coba cari dulu Pak aturan terkait dengan roadmap ini. Nanti kami kirimkan filenya ke Bapak. Mungkin kalau bisa juga kami dapatkan paparan utuhnya nih Pak. Nanti kami mintakan juga untuk bisa dipelajari oleh teman-teman di Kesekretariatan DPD RI. Mungkin itu aja Pak, kalau penjelasan dari kami, bahan-bahannya segera nanti Mbak Sinta koordinasi dengan teman di DPD Pak. Terima kasih Pak. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Kami buka lagi satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Ya, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, sepertinya akan kami tutup, Bapak Ibu. Akhirnya, alhamdulillahirabbil alamin, acara sudah tiba pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Yusuf atas waktunya Bapak berkenan untuk memberikan pencerahan hari ini di Sekretariat Jenderal DPD RI. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Ibu anggota Pokja area peningkatan kualitas pelayanan publik. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wi. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andika, Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Salam Mo. sehat semuanya. Sehat, saya izin live Bapak Ibu. Izin live. Thank you.